Halo sahabat pajak, perkenalkan saya Afrianti Hasanah. Saya merupakan salah satu dosen perpajakan di Politeknik Negeri Batam. Nah, hari ini saya akan membahas materi yang cukup menarik terkait dengan pajak penghasilan, yakni biaya yang diakui dan yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, atau yang biasanya dikenal dengan istilah deductible and non-deductible expenses. Kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu biaya yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto atau sering kita dengar dengan istilah non-deductible expenses. Nah, biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible ini meliputi yang A adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini contohnya seperti perusahaan membagikan dividen atau misalnya pembagian SHU koperasi. Nah, poin B adalah biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggota-anggotanya. Nah, ini juga tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Oke, untuk poin yang C adalah pembentukan dana cadangan, kecuali cadangan untuk usaha atau lembaga tertentu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, intinya di sini, pembentukan dana cadangan yang belum terrealisasi itu tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya, poin D adalah premi asuransi kesehatan, kecelakaan, demi guna, lalu asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali kalau diberikan oleh pemberi kerja ya. Lalu yang E adalah penggantian atau imbalan jasa pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini sudah saya jelaskan di part sebelumnya. Kita masuk yang F adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu poin G adalah harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan. Nah, selain sumbangan yang telah ditetapkan sebagai deductible expense, serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Lalu yang H adalah pajak penghasilan. Nah, ini misalnya wajib pajak itu dikenakan PPh final. Jadi itu merupakan beban ya di perusahaan. Kalau di akuntansinya itu di debit beban PPh pasal 4 ayat 2 dan di kredit biasanya kas. Nah, jadi beban ini tidak boleh dikurangkan kalau aturan perpajakannya. Jadi nantinya harus dikoreksi positif. Lalu yang I adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Nah, misalnya di sini pimpinan perusahaan itu pergi liburan, misalnya ke Bali, mengajak semua anggota keluarganya. Nah, itu biaya akomodasi, lalu biaya penerbangan, itu kan semuanya tidak berkaitan dengan usaha atau bisnis perusahaannya. Nah, makanya itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Oke, lanjut yang J adalah gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu yang K adalah sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan, bisa berupa sanksi bunga, denda kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan undang-undang perpajakan. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai materi biaya yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Semoga mudah dipahami ya. Ayo kita dukung pajak Indonesia, pajak kuat, Indonesia maju. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.